Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Lely Edelweiss. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di video ini. Oke, hari ini aku udah sampai di studio Radio Mayangkara. Dan ini kali kedua untuk mengisi talkshow bersama UMKM yang disponsori oleh Disperindak Kota Blitar. Ini karena aku udah tahu ya, ini aku langsung naik ke lantai 2 tempat untuk kita siaran. Pakai mic yang ini atau yang ini? Terus ya, Oh, dekatan mana sih? Ke sini aja. masih untuk Anda kawan, kali ini saya tidak sendiri di studio, ditemani dengan seorang narasumber yang luar biasa cantik. Kalau saya bisa katakan ini wajahnya mirip sama artis Vena Melinda gitu ya. Nah, kawan, kali ini kita berada di sesi dialog dengan Disperindak Kota Blitar. Untuk siang hari ini kita bersama dengan kawan-kawan dari Edelweiss Crochet and Craft. Betul nih, Mbak Lely. Edelweiss Crochet and Craft. Crochet and Craft, Iya. ya. Kali ini bersama dengan Mbak Lely. Dan kawan, untuk Anda ketahui di Kota Blitar ini memang banyak sekali ratusan bahkan jenis UMKM di Kota Blitar, mulai dari makanan, kemudian kerajinan tangan, dan lain-lainnya. Dan tentu adanya para pelaku UMKM ini juga turut menggenjot sektor ekonomi dan investasi di Kota Blitar. Dan kali ini kita akan membahas tentang produk-produk dari UMKM Edelweiss Crochet and Craft bersama dengan Mbak Lely. Nah, Iya. selamat siang Mbak Lely. Selamat siang. Cantik sekali hari ini. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tadi pribadi perjalanan dari Jalan Surya menuju ke Jalan Ciliwung. Perjalanan lancar, tapi agak mendung. Mendung ya. Iya. Kalau dari pagi tadi memang cuacanya tidak menentu ya. Iya, agak mendung, nggak terlalu panas. Semoga cuaca yang mendung ini tidak seperti hati-hati pendengar yang sedang mendengarkan ya. Baik kawan, Anda yang mungkin mau bergabung, mau bertanya tentang produk dari Edelweiss, bisa melalui telepon on air 0342 803333 atau SMS dan WhatsApp juga bisa di 082 230 444 333. Baik Mbak Lely, kita sudah beberapa kali berdialog tentang produk-produk dari Edelweiss. Ya. Nah, kita ingatkan lagi kepada masyarakat, sebenarnya apa saja sih produk yang dihasilkan dari UMKM Edelweiss yang dimiliki dari Mbak Lely sendiri? Ya, di Edelweiss Crochet and Craft ini ada produk-produk handmade. Jadi handmade itu kita buatnya dengan hati. Ada aneka produk dari rajutan, ada tas, dompet, sepatu, home decor, dan lain-lain. Lalu ada juga dari Ecoprint. Ecoprint ada tas, dompet, kemudian sepatu, souvenir, atau home decor juga. Oh begitu, jadi produknya memang kerajinan seperti rajut-rajut tas seperti Iya, itu ya. iya. Tapi saya tertarik dengan nama dari UMKM-nya Edelweiss Crochet and Craft. Ini apa ini maknanya? Kalau Edelweiss itu kan bunga ya, abadi. iya bunga abadi, bunga abadi. Jadi Edelweiss itu adalah bunga favorit dari zaman dulu kala. Gitu. Makanya sampai dibawa disematkan. Oh gitu. Padahal belum pernah naik gunung. Punya Edelweiss juga dari beli. Oh gitu. Gitu. Tapi ini memang maknanya bagus ya bunga Ya. itu. Terus kemudian Jadi harapan saya dengan saya membawa nama Edelweiss, karya saya bisa abadi. Meskipun nanti pun saya sudah tidak ada di sini, insya Allah karyanya masih
abadi dikenang, dan juga mungkin kalau seperti rajutan. Rajutan itu kita kan bisa belajar juga, kemudian ngasih sedikit ilmu kepada yang lain, dan itu semoga aja abadi dan bisa bermanfaat seterusnya gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Wah, ternyata maknanya ini memang Iya, dalam sekali, kurang lebih ya. seperti itu. Baik, tadi sudah disebutkan kalau produknya ini merupakan tas rajut, Ya. gitu ya. Kalau di tempatnya Mbak Leli sendiri ada berapa yang membantu Mbak untuk memproduksi ini? Kalau untuk memproduksi atau membuat itu kita berkolaborasi. Ada yang untuk merajut aja, kemudian ada untuk finishing. Masih belum banyak, sebagian itu kita memanfaatkan komunitas. Komunitas. Iya. Ini asli warga Kota Blitar juga ya? Iya. Kenapa Mbak tertarik untuk mengajak komunitas-komunitas untuk bergabung memproduksi bersama? Apakah tujuannya untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Blitar? Atau seperti apa? Kalau untuk merajut itu kan bisa dilakukan di mana saja sebenarnya. Jadi untuk Ya. ibu-ibu itu bisa paling tidak menambah uang jajannya sendiri begitu. Jadi dengan sesuatu hal yang sebenarnya mudah, tapi itu bisa untuk menolong diri sendiri, karena ya minimal kita bisa menolong diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa mandiri, otomatis kan kita akan bisa menolong di sekitar kita. Gitu. Jadi kalau merajut sendiri ini untuk awalnya dari Mbak Leli sendiri yang mengajari atau memang mereka sudah ada basic gitu? Ada beberapa yang memang sudah bisa merajut. Kemudian kita di komunitas itu mempelajari hal-hal yang baru, hal-hal yang lagi tren seperti itu. Ada juga yang sama sekali belum pernah namanya pegang jarum atau benang, ya kan? Itu juga ada. Telaten tapi ya untuk mengajari. Iya. Ada berapa total Mbak untuk di tempatnya Mbak Leli? Kalau untuk anggota komunitas itu kita ada sekitar 80-an orang itu. Banyak, ya. Tapi bukan hanya Blitar Kota tapi Blitar Raya. Blitar Raya. Iya. Kalau berdirinya sendiri itu sejak kapan? Untuk Dan juga komunitas Edelweiss kalau Edelweiss itu mulai 2017-an. Karena saya awalnya hanya hobi ya. Hobi, kemudian mengenal media sosial. Ya itu tadi dengan kenarsisan hasil karya kita foto kemudian kita upload, ternyata kok gitu, kok ada yang mau pesan gitu, akhirnya keterusan. Nah setelah itu untuk selanjutnya kita untuk perizinannya kita kan harus merapat ke dinas, gitu. Jadi kalau kita dibantu oleh dinas, ya dari Disperindak, kemudian kita diarahkan ke KPTSP. Gitu. Untuk berarti sudah 5 tahun ya Edelweiss ini berdiri? Kurang lebih segitu. Awalnya dari hobi. Ternyata kok menghasilkan. Teruskan aja gitu. Iya betul. Dan itu bermanfaat untuk minimal untuk ibu-ibu rumah tangga. Betul sekali. Kalau awal dulu apa Mbak yang iseng di upload di media sosial itu? Awalnya tuh saya malah suka bikin baju rajut, outer kayak gitu. Kemudian dipakai sendiri, difoto sendiri, diupload sendiri, seperti itu. Oh, jadi awalnya itu malah bukan tas-tas gitu ya? Awalnya saya di baju, baru kemudian berkembang ke tas. Karena trennya juga kan tas rajut tuh mulai tren di tahun 2018-an. Kata sudah trennya tas rajut. Iya. Ya. Tas rajut itu untuk ukurannya biasanya kalau di Edelweiss itu berapa Mbak? Besar gitu atau yang slim? Biasanya kalau macam-macam itu bentuknya, itu jenisnya, bahannya tuh macam-macam banget Mbak. Jadi kita juga custom biasanya. Bisa ada custom, ya? Bisa custom, kemudian ada juga yang ready stock. Gitu. Kalau custom itu biasanya butuh waktu berapa lama untuk menunggu konsumennya itu? Tergantung modelnya juga, kurang lebih sekitar 7 sampai 15 hari lah. 7 sampai 15 hari. Tergantung model, kalau memang modelnya mudah kan juga lebih cepat. Oh gitu. Jadi ada tingkat yang ada yang sulit, ada yang mudah gitu ya. Oke Mbak, saya tertarik dengan tadi yang disampaikan
awalnya melalui iseng upload di media sosial dan akhirnya untuk menjual juga ternyata memanfaatkan media sosial. Iya. Ya. Tapi kita akan bahas di sesi selanjutnya karena ada satu informasi penting yang sudah disiapkan di ruang dialog. Asal Kota Blitar. Ya. Nah, Mbak, sebelum kita membahas yang YouTube-YouTubean, kalau Mbak Leli sendiri, informasinya ini juga merambah ya di ekoprint. Ya. Kalau ekoprint itu kan seputar dedaunan, Perdaunan. Seperti itu. Nah, seperti apa itu Mbak gambarannya kalau tas dari daun itu seperti apa? Jadi awalnya mulai tertarik tahun 2000 sebelum corona itu mulai mengenal yang namanya ekoprint, kemudian tertarik dan coba-coba. Hasilnya adalah iya coba-coba gagal. Iya pasti pasti pernah gagal. Kemudian dari coba-coba itu kemudian dicoba lagi kok suka gitu dengan hasilnya yang sudah jadi gitu kan. Kemudian dari hasil yang kain itu kita bikin produk, jadi tas, jadi topi, kok cantik gitu kan. Kemudian kita upload, kok ada peminat, ya sudah, akhirnya dilanjutkan. Sejarahnya sama gitu ya? Sama aja dengan rajutan tadi ya. Oke. Kalau daun dibuat tas itu caranya seperti apa Mbak Leni? Ini jadi saya jelaskan dulu tentang ekoprint. Ekoprint itu bukan batik. Rata-rata orang bilang kan ekoprint batik, ekoprint. Jadi kalau batik itu harus menggunakan malam panas ataupun malam dingin ya. Bukan malam-malam gelap ya. Nah itu kalau dia tidak memakai malam, dia tidak bisa disebut batik. Jadi kalau di ekoprint itu maksudnya kerajinan gitu. Jadi ekoprint itu kerajinan mentransfer tanin dari daun ke kain. Jadi mencetak daun ke kain. Gitu. Ya, tadi saya pikirnya tuh daun dipakai. Daun dijahit jadi tas gitu. Gimana itu? Jadi kita mencetak si daun ke kain gitu dengan bantuan zat-zat dan juga pewarna alam. Tadi disebutkan pernah gagal juga awalnya. Itu gagalnya kenapa itu Mbak? Gagalnya karena kita juga belum terlalu tahu ilmunya. Coba-coba gitu kan, akhirnya gagal. Kemudian belajar lagi. Sampai bisa. Iya, ya alhamdulillah sekarang udah lumayan bisa. Mulai kapan itu untuk merambah di ekoprint? Mulainya sebelum corona itu sekitar 2018. Iya. Itu, dan sampai sekarang ya. Kalau produk unggulan dari Edelweiss sendiri itu apa? Kalau yang unggulan saya di ekoprint itu ada topi sama hijab. Topi, sama hijab. Iya. Selebihnya itu ada tas, ada dompet gitu. Kalau ini saya belum merambah ke kulit, jadi belum membuat kayak sepatu. Kalau sepatu kan mungkin bisa, insya Allah. Saya doakan semoga amin. Coba-cobanya semoga berhasil. Amin. Harga berapa untuk produk mulai rajut dan juga yang ekoprint itu? Mulai harga 5.000 sampai 500.000. Wah, dari yang murah 5.000 sampai 500.000 itu yang paling mahal gitu. Iya, kurang lebih. Kalau 5.000 itu dapat apa itu, Pak? Dapat gantungan kunci. Dapat gantungan. Iya. Kunci. Ini untuk kawan-kawan yang mungkin mencari atau pengen melihat souvenir itu atau mencari souvenir bisa langsung menghubungi Mbak Leli ya. Iya. Kalau mau beli bisa melalui apa saja ini, Mbak? Bisa DM Instagram, bisa ke WhatsApp. Kalau Instagramnya apa Mbak Leli? Saya Instagramnya ada 2, Leli_Edelweiss, sama yang untuk khusus katalog produk itu di Lira by Edelweiss. Kalau katalog atau galerinya itu di Lira by Edelweiss. By Edelweiss gitu ya. Tapi melalui Instagram Lira by Edelweiss ini juga melayani pembelian atau pemesanan ya? Bisa. Kalau misalnya adanya punya WA aja nih Mbak, ada nggak sih? Kalau ke WA langsung 081 330 970 222. 222. Iya. Untuk kawan-kawan yang mungkin cuma punya WA, nggak punya Instagram, pengen lihat langsung janjian dulu, bisa iya. telepon
telepon WA ya. Bisa. Di nomor 081 330 970 222. Iya. Ini selain Instagram dan juga WA, ini juga bisa nggak misalnya Shopee? Ada juga di Shopee, bisa. Bisa ya di marketplace. Kemudian Mbak Leli, kalau Mbak Leli kan juga terkenal seorang YouTuber. Nah, itu konten-kontennya apa saja Mbak Leli? Di awal konten saya tuh tutorial merajut. Memang ingin membagikan. Iya, ingin membagikan ilmu yang ya sedikit ini bisa dibagi ke teman-teman gitu. Agar tidak lebih bermanfaat lagi lah gitu. Kemudian habis itu berkembang ke vlog karena saya orangnya agak narsis gitu ya. Terus kemudian di setiap kumpulan atau sama teman-teman, entah itu komunitas, asosiasi gitu ya, pasti bagian perdokumentasian, ya kan? Jadi di situ daripada saya ngirim satu persatu, ya sudahlah. Langsung aja di YouTube. Gitu. YouTube yang pertama itu Lely Edelweiss. Yang kedua Jeng Lely. Iya. Dan sekarang sudah banyak subscribe-nya gitu. Iya, alhamdulillah karena kita juga punya komunitas ya. Di komunitas sendiri kita juga membuat event, kemudian sebelum corona itu kita ada kopdar 1 bulan sekali. Cuma karena kena kemarin itu pandemi kita masih belum aktif lagi. Oke, berarti itu di komunitas YouTuber ya? Komunitas YouTuber Blitar. Dan ini kita juga mulai membuat podcast. Gitu. Mulai merambah ke podcast. Iya. Mbak Lili, kita balik lagi membahas tentang ecoprint tadi. Itu kan ternyata daun gitu ya. Iya. Ada nggak sih kriteria daun yang bisa dibuat untuk produk-produknya Mbak Lili? Kalau untuk ecoprint, daunnya itu harus daun yang bertanin tinggi. Isinya yang zat kandungan zat dari si daunnya itu selain tinggi juga memang yang mudah tertransfer ke kain. Contohnya jati kita pilih yang muda. Ada jati, ada jenitri, ada daun lanang, daun Afrika, daun kenikir, daun kalpataru itu. Kemudian untuk warnanya warna alam itu bisa pakai secang, ada namanya jolawe, ada tinggi, kemudian ada serbuknya mahoni, itu bisa. Itu semua Mbak Leli itu belajar dari mana itu untuk membuat? Kita belajar dari komunitas-komunitas ecoprint, dari grup-grup kayak gitu. Kemudian ada juga WS online juga. Oh gitu, kayak webinar-webinar seperti itu. Terus akhirnya mau coba gitu. Iya, dan semua itu harus dicoba karena beda tangan, beda hasil, kayak kita masak. Oh gitu. Saya bikin sama prosesnya Nasi dengan temanku ya. yang prosesnya sama itu hasilnya warnanya bisa berbeda. Iya. Memang Gitu. racikannya berbeda gitu ya. Kalau di tempatnya Mbak Leli itu yang membantu rata-rata di Edelweiss itu sudah masih muda atau mungkin sudah 30 tahun ke atas begitu? 30 tahun masih muda ya Mbak ya? Ya kurang lebih 30 sampai 40 tahun ya, masih segitu lah. Masih segitu, jadi untuk diajarin tuh masih muda gitu ya. Dan diajak berkembang tuh lebih mudah. Nah itu yang utama, karena memang di zaman sekarang tuh kita memang harus berkembang gitu ya. Iya betul. Oke, nanti kita bahas lagi di sesi selanjutnya karena ada satu informasi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Edelweiss Close and Craft. Nah Mbak Leli, dari tahun 2017 sampai tahun 2022 ini tentu pasang surut ya untuk menaikkan produk-produk dari Mbak Leli, apalagi kemarin juga sempat digempur pandemi COVID-19. Iya, betul. Berdampak juga ini saat pandemi. Berdampak juga karena kita hitungannya itu adalah kebutuhan yang tersier. Ya. Nah, orang-orang otomatis kan mendahulukan kebutuhan primernya seperti itu.
gitu. Itu sempat tidak memproduksi sama sekali atau ya? Kalau untuk produksi kita tetap jalan, cuma untuk penjualan kan nggak serame ketika sebelum pandemi. Kalau sekarang saat ini pandemi memang belum dicabut ya. Iya. Tapi ekonomi sudah mulai bangkit. Nah, sudah mulai merangkak naik lagi. Gitu. Sudah pernah terjual di mana saja, Mbak, untuk produk-produk ini? Kalau untuk produk itu bisa terjual dari online, ada yang dari Shopee, ada dari Instagram, WA, kemudian ada juga yang banyak dari pameran dan bazar-bazar. Bazar-bazar. Iya. Kalau rata-rata konsumen paling jauh itu di mana? Yang paling jauh kita di luar kota, di Gorontalo. Kemudian kalau ke Hongkong tuh kirim ke teman aja. Kirim ke teman. Sampai ke Hongkong juga berarti ya untuk yang memakai. Ya masih dipakai teman gitu. Baik, di sesi terakhir Mbak Leli, untuk peran dari Disperindak sendiri kepada para UMKM ini tentunya dia sekarang sudah mulai lebih baik ya. Itu kalau di Edwin sendiri seperti apa? Jadi awalnya itu kan memang saya dari hobi, kemudian saya memperkenalkan diri ke Disperindak. Dari situ kita kemudian mendapatkan fasilitas-fasilitas antara lain dari perizinan, kemudian ada pelatihan-pelatihan, pameran dan bazar dari mulai di dalam kota sendiri sampai ke luar kota sama keluar pulau. Luar negeri belum tapi. Tapi memang untuk pengurusan izin itu sebenarnya mudah atau agak sulit sih Mbak Leli? Pengurusan izin itu mudah kok Mbak, cuman Karena kita masih ada yang izin gitu ya. Pengurusan itu mudah, asalkan kita mau jalan aja gitu loh. Mudah kok. Enggak dipersulit sama sekali gitu ya. Jadi untuk masyarakat yang mungkin saat ini mendengarkan dan memiliki produk UMKM, lebih baik segera mengurus perizinan karena itu memang juga dibutuhkan. Apa kemudahan yang didapat ketika kita mengurus perizinan, Mbak? Biasanya itu kita difasilitasi untuk berkelompok. Jadi itu akan lebih cepat lagi dan juga lebih mudah lagi. Jadi kita diambil dari asosiasi gitu ya. Itu nanti dikumpulkan jadi satu, kemudian diuruskan bersama. Otomatis kan kita bisa saling membantu satu dengan yang lain. Dan mungkin ada juga pelatihan dari mulai misalnya bisa kayak lebih mengembangkan lagi. Iya. Jadi mulai dari pelatihan yang memang skillnya sampai pelatihan untuk penjualan, digital marketingnya itu juga ada. Ternyata nggak main-main ya dari pemerintah ini sekarang. Dan terakhir Mbak Leli, harapannya kepada kawan-kawan dari Disperindak seperti apa? Untuk dari Disperindak itu kita terima kasih sekali sebagai UMKM sudah dibina kemudian difasilitasi dengan berbagai macam kemudahan, dan juga mungkin kedepannya ini ya kita mungkin lebih diajak ngobrol lagi untuk yang membuat perencanaan ke tahun-tahun mendatang supaya apa yang menjadi inspirasi kita itu bisa tersampaikan. Misalkan di tahun ini belum tersampaikan atau terrealisasi, nanti bisa terrealisasi di tahun berikutnya. Artinya pengen diajak ngobrol bareng gitu. Iya, gitu. Agar bagaimana UMKM ini bisa terus maju. Apa sih yang dibutuhkan sama teman-teman UKM gitu. Mendengarkan suara-suara dari para UMKM gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Leli. Sama-sama. Di studio. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita perbincangkan di hari ini bermanfaat dan juga didengar dari kawan-kawan Disperindak. Dan sukses selalu untuk Mbak Leli sebagai owner dari Edelweiss dan juga YouTuber. Ya, terima kasih. Semoga subscribe-nya nambah terus ya. Amin. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas menit 50. Karena kan contohnya 30 menit. Oke guys, kita udah selesai ngobrol-ngobrol sama Mbak Jinda. Semoga kali ini ngobrolnya bermanfaat. Amin. Dan sukses terus buat Mbak Jinda. Amin. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Oke, siap sekali. Sukses terus Mbak. Amin. Sampai dulu ya.